Kepada siapa kita menaruh iman dan kepercayaan kita? Bagaimana kualitas dan kehangatan iman kita? Dengan kerendahan hati, marilah kita berpaling kepada Yesus dengan iman yang otentik dan kasih yang besar yang memampukan kita untuk percaya dengan murah hati dan berani. Seperti biji sesawi, kecil tapi tulus, kokoh, berlandaskan kuat di atas batu Kristus. Begitulah seharusnya iman kita. Selamat pagi saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Frater Andra dalam permenungan kita hari ini, Sabtu 12 Agustus 2023. Kita awali permenungan kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu untuk hari baru yang boleh kami nikmati pada hari ini. Hari ini Engkau juga telah mengingatkan kami akan kurangnya iman di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga segala macam sakit dan penyakit terus datang menghampiri diri kami. Oleh karena itu kami mohon kepadamu ya Tuhan, tambahkanlah iman kami, agar kami tidak ragu-ragu untuk percaya bahwa dengan kuasa tangan-Mu sendiri, dengan kuasa ilahi-Mu, Engkau akan menyembuhkan kami semua dari segala sakit dan penyakit yang ada di dalam tubuh kami ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Matius bab 17 ayat 14 sampai 20. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,'
maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan pertama hari ini menempatkan kita di depan sebuah teks yang kedalamannya tak terduga, yang mampu menghasilkan perasaan dan membuat kita kewalahan untuk memahaminya. Itu dimulai dengan Shema atau dengarlah Israel, Adonai, Tuhan itu Esa. Saat kita melanjutkan membaca teks ini, kita menemukan bahwa kata dengarlah memiliki arti yang mendalam, yaitu mendengar untuk melakukan. Mendengarkan yang berujung pada ketaatan adalah sikap sejati yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan, yang menghadirkan dirinya sebagai satu-satunya Tuhan. Motivasi untuk memenuhi perintah bukanlah rasa takut. Di sini penekanan ditempatkan pada cinta. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini seperti mengatakan seluruh pribadi atau totalitas dari keberadaan kita. Shema atau dengarlah adalah teks yang sangat-sangat indah, yang diberkahi dengan energi yang sungguh luar biasa. Saat kita membacanya, kata-kata yang membentuknya seakan-akan membelai jiwa kita dan masuk ke dalam hati kita. Tuhan ingin mengungkapkan dirinya sebagai pusat dari kehidupan kita. Dia memberi kita hadiah, mengingatkan kita pada apa yang penting, yaitu mencintai dengan sekuat tenaga. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar bahwa setelah Yesus turun dari gunung, dia bertemu orang-orang. Di antaranya ada seorang pria yang dengan rendah hati berlutut di hadapannya dan memohon kepadanya, "Tuhan, kasihanilah anakku." Dan orang itu terus menceritakan situasi di mana dia menemukan dirinya dan pengalamannya ketika meminta bantuan dari murid-murid Yesus. Kemudian orang itu mengatakan kepada Yesus bahwa murid-murid Yesus tidak dapat menyembuhkan anaknya. Yesus kemudian mengeluh tentang kurangnya iman dari mereka yang hadir, dan mereka tahu bahwa ayah dari anak itu cintanya kepada putranya sungguh luar biasa, sehingga membuatnya mencari bantuan bahwa segala sesuatu mungkin bagi mereka yang percaya. Dan kesembuhan putra dari orang itu pun terjadi. Para murid tidak mengerti apa yang telah membuat mereka gagal. Yesus kemudian memberitahu mereka, karena kurangnya iman, ya, imanmu kurang. Dia tidak mengatakan bahwa mereka tidak memiliki iman, tetapi iman itu masih sangat kecil di dalam diri mereka. Iman yang merupakan anugerah dari Tuhan
harus diterima, dan seperti yang kita lihat dalam bacaan pertama, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, barulah iman itu dapat tumbuh dan menguat di dalam jiwa dan diri kita masing-masing. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kepada siapa kita menaruh iman dan kepercayaan kita? Bagaimana kualitas dan kehangatan iman kita? Dengan kerendahan hati, marilah kita berpaling kepada Yesus dengan iman yang otentik dan kasih yang besar, yang memampukan kita untuk percaya dengan murah hati dan berani, seperti biji sesawi, kecil tapi tulus, kokoh, berlandaskan kuat di atas batu Kristus. Begitulah seharusnya iman kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang kudus, Yesus telah bersabda kepada kami, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Oleh karena itu, kami berdoa kepadamu dengan keyakinan sesuai dengan harapan hatinya. Bantulah semua orang Kristiani agar dengan serius bertanggung jawab sebagai warga kerajaan Allah dan sebagai batu penjuru yang hidup bagi gereja. Pilihlah dari antara umat-Mu pekerja-pekerja kerasulan, imam, diakon, biarawan-biarawati, dan rasul-rasul awam, sehingga kabar sukacita dimaklumkan kepada semua bangsa, dan belas kasih-Mu diketahui oleh semua saudara dan saudari kami. Amin. Maria Ratu para Rasul, doakanlah kami. Para Rasul Kudus, doakanlah kami. Santo Fransiskus dari Assisi, doakanlah kami. Padre Eusebio Menard y Señor Hector Duran, jadilah perantara bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.